Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, di samping saya sudah ada new Honda CBR 250RR SPQS model yang terbaru. Nah setelah beberapa saat yang lalu kita sudah nyoba di sirkuit atau di test tracknya PT Astra Honda Motor. Sekarang saya bisa membawanya untuk digunakan harian, untuk mengetes gimana sih impresnya dipakai harian, apa kelebihan dan kekurangannya, kemudian mengeksplorasi lebih maksimal gitulah kemampuan dari motor yang harganya ini adalah 79.800.000 on the road Jakarta. Apa sih kelebihan dan kekurangannya? Apakah menarik untuk dipinang? Gimana kalau dibandingkan dengan Zetik 25R yang andalannya Kawasaki yang baru saja juga disegarkan? Nah ternyata ada beberapa hal yang menurut saya ini motor lebih menarik, lebih asik dibanding Zetik 25R. Oke, apa aja itu? Simak sampai akhir. Oke, karena CBR 250RR SPQS ini menawarkan performa salah satu yang utama, kita bahas performa mesinnya dulu. Nah, mesinnya seperti kita tahu, ini versi terbaru, tenaganya meningkat ya. Sekarang klaimnya 42 PS atau 41,6 dk dengan torsi 25 Nm. Nah ini merupakan salah satu sektor atau salah satu sisi yang menurut saya lebih menarik kalau dipakai harian dibanding Zetik 25R. Kenapa? Karena karakter keluaran tenaga dan torsinya sejak putaran bawah itu langsung kuat. Jadi ketika kita pakai harian, nggak perlu nunggu dulu, nggak perlu merasakan ngok dulu. Ini motor karakternya setiap kita buka gas langsung merespon dengan baik, dengan cepat, langsung sigap. Itu dengan catatan menggunakan riding mode yang sport ya. Kemudian beda lagi kalau kita pakai yang sport plus. Ini bahkan terlalu galak menurut saya kalau buat harian. Jadi terlalu sigap ya. Ketika kita buka gas sedikit dia udah langsung ngacir banget. Jadi kalau pakai Sport Plus kita buka gasnya tuh kalau buat harian dikit-dikit aja itu udah kayak kenceng banget. Nah tapi kalau kondisi tertentu misal lagi hujan atau misal lagi kondisi jalan lagi padat banget, kita pengen jalan santai, kita tinggal ubah aja ke riding mode yang comfort, maka motornya akan jadi kalem, jadi lemot, jadi ya berubah banget karakternya. Jadi motor ini performa mesinnya memang menurut saya cocok banget kalau buat teman-teman yang nyari motor 250cc yang kalau buat harian itu sigap banget, responsif banget, nggak perlu nunggu, nggak perlu ada ngok dulu ya. Beda dengan Zetik 25R ya, harus kita akui bahwa Zetik 25R itu memang mesin 4 silinder yang RPM-nya bisa tinggi banget, tapi di tarikan bawah kayak menengah itu emang agak-agak terlalu kalem ya. Jadi baru galak di atas 7.000. Jadi kalau buat stop and go itu kayaknya kadang-kadang gregetan ya. Beda dengan CBR ini dari bawah udah galak banget, apalagi kalau pakai yang Sport Plus gitu. Nah karakter galaknya pun bisa terlihat jelas dari hasil tes akselerasi teman-teman. Sekarang akselerasinya sama persis dengan Zetik 25R. Contoh 0 sampai 100 km/jam. Sekarang catatan waktunya hanya 5,4 detik saja teman-teman. 0 sampai 100 km/jam. Cepet ya untuk motor 250cc. Kemudian untuk 0 sampai 402 meter hanya 14,1 detik. Itu juga singkat banget dan itu waktunya sama persis dengan Zetik 25R. Artinya dari bawah sudah enak tapi di tes akselerasi juga sama cepatnya. Nah itu semua bisa tercapai dengan beberapa ubahan mesin yang dilakukan oleh Honda ya. Kayak misal rasio kompresinya sekarang naik jadi 12,5:1. Kemudian di pistonnya daya tekan ke sampingnya sedikit dikurangin, kemudian magnet dikurangi 20 gram, lalu profil camnya juga berubah. Liftnya naik, profilnya juga lebih lama membukanya. Jadi tenaganya bisa naik sekarang 41,6 dk. Nah, bukti kenaikan tenaganya bukan hanya sekedar dari klaimnya AHM dan bukan hanya sekedar ketika dirasakan tenaganya lebih responsif, akselerasinya lebih cepat. Tapi ketika di tes dyno, ini tenaganya juga naik teman-teman. Sekarang power on wheel-nya ini tenaganya kalau pakai riding mode yang Sport Plus itu mencapai 34 dk teman-teman on wheel dan torsinya 21 Nm lebih. Itu menjadikan CBR 250RR SPQS ini motor 250cc 2 silinder yang power standar pabriknya itu paling besar. Sebagai perbandingan, Ninja 250 yang seri generasi terakhir itu hanya 30,6 dk lah kisarannya. Jadi beda 3 HP sendiri. Lalu kalau R25 jauh, dia cuma sekitar 28 dk. Jadi gila ya ini, sekarang 2 silinder 250cc tenaganya sampai segitu. Dulu ya, berapa tahun lalu untuk dapat 34 HP itu harus dimodifikasi teman-teman.
Dari porting polish, pasang PG bag, ganti knalpot, itu baru bisa segitu. Sekarang keluar pabrik sudah begitu. Jadi kalau ngomongin performa, ini menjadi yang terbaik di kelasnya ya, di 250cc 2 silinder sih tentu saja. Tapi karena kalau 4 silinder pun dibanding Zetik 25R, sekarang bisa dibilang setara ya, walaupun peak powernya tetap masih di bawahnya. Tapi karena power to weight ratio-nya beda tipis, makanya ini bisa berjabat ya. Karena kita tahu ini adalah bobotnya 160 kg dengan power on wheel 34 HP. Sementara kalau Zetik 25R itu power on wheel-nya sekitar 41 HP tapi bobotnya 182 kg. Jadi makanya kalau dihitung itu power to weight ratio-nya akan beda tipis. Gitu. Oh ya. Gimana dengan top speed? Nah, top speed waktu sesi first ride di sirkuit PT Astra Honda Motor saya dapat 178 km per jam ya. Dan niatnya, kepengennya pas tes ride ini coba memecahkan, bisa lihat potensi maksimalnya bisa berapa sih. Namun sayangnya saya nggak bisa sempat bawanya ke Sentul buat ngetes maksimalnya. Jadi top speed nanti mungkin setelah ini pas barengan mau bikin komparasi mungkin saya akan nyoba lebih lagi, semoga bisa dapat yang lebih tinggi. Tapi potensinya berapa saya udah tahu teman-teman. Jadi ketika kemarin tes dyno sudah digeber di tempat, ternyata maksimalnya bisa 191 km per jam. Artinya potensinya maksimalnya bisa segitu. Dan saya yakin sih di track, kalau tracknya panjang banget tak terbatas, yakin pasti bisa. Karena powernya emang sekarang gede. Dan 190 km per jam itu ternyata sudah di limit teman-teman. Jadi gasnya masih ada, tapi mentok-tok segitu, 190. Dan angka segitu sebenarnya udah lumayan ya, karena dibanding versi yang pertama yang 2016, dia di limitnya 185 km per jam. Kalau sekarang 190. Ya, cukup mantap lah untuk 2 silinder 250cc. Performanya secepat itu, sekencang itu. Bahkan kalau dipakai di jalan raya, pakai harian, saya ngerasanya kalau pakai Sport Plus seperti saya udah bilang tadi, ini berlebihan kencangnya, terlalu kencang menurut saya. Kalau pakai yang Sport itu ya pas lah, responsinya mantep banget, bener-bener memberikan sensasi sebuah motor sport 250cc yang bener-bener memuaskan lah performanya, gitu. Oke, sekarang kita bahas posisi berkendara dan handlingnya. Oke, posisi berkendaranya ini merupakan sport 250cc yang bisa dibilang pure sport. Karena ya posisinya nunduk ya, stangnya underyoke, jadi pakai stang jepit underyoke, makanya rendah. Dan dikombinasi dengan jok yang lumayan tinggi teman-teman. Jadi posisinya emang nangkring dan nunduk. Ini agak beda dengan Zetik 25R ya. Zetik 25R itu kan joknya rendah, jadi walaupun sama-sama stang jepit underyoke, kalau Zetik 25R cenderung lebih santai. Kalau ini bener-bener motor yang dibangun buat gaya yang pure sport, yang buat di sirkuit. Makanya posisinya begini. Nah, dengan posisi nunduk begini, efeknya buat harian memang tentu saja yang pertama terlihat racing banget ya. Wah, ganteng banget, kayak naik motor balap. Tapi tentu saja area telapak tangan, pergelangan tangan itu saat awal-awal penggunaan terutama ini akan terasa pegel ya. Terasa banget. Dan kalau dipakai di perjalanan yang lama ya, di atas setengah jam, sudah pasti ya pegel juga. Tapi area pinggang, punggung sih nggak terlalu masalah lah. Terutama kalau kita nggak sambil bawa barang ya, tapi kalau sambil ngendong tas pasti lumayan pegel. Kemudian kalau handling, tentu saja khas banget CBR 250RR, yang mana karakternya sasisnya itu kaku teman-teman. Jadi rancangan sasis tralisnya ini diset memang kaku, apalagi dikombinasi dengan lengan ayun aluminium. Kita tahu aluminium karakternya kan kaku ya. Jadi kesannya tuh handlingnya tuh presisi banget ya, kaku. Jadi kemana kita ngarahin itu bener-bener presisi. Lalu dikombinasi dengan suspensi yang ternyata diset lebih mengutamakan buat harian. Karena apa? Yang depan terutama ini yang pakai Showa SSBP sekarang karakternya tuh empuk teman-teman. Jadi yang depan ini memberikan kenyamanan banget. Ketemu jalanan keriting itu rasanya empuk aja, ya, nggak kerasa terpental-pental gitu. Namun konsekuensinya adalah ketika kita lagi kenceng ya, di atas 100 km per jam tuh rasanya agak kurang nempel gitu. Rasanya agak melayang gitu sisi depannya. Tapi beda dengan belakang. Ini yang belakang dengan setelan preload standarnya, itu karakternya ternyata rasanya agak-agak keras teman-teman. Jadi kalau ada polisi tidur, ada lubang itu rasa duk gitunya kerasa kalau belakang. Tapi masih bisa dimungkin sih, masih ada satu step lagi. Tapi di balik itu kalau buat ngebut justru yang belakang kerasa lebih anteng sih, lebih diem. Jadi ya depan belakang ini lumayan berkebalikan ya karakternya. Begitu. Kemudian faktor lainnya
Rem, oh ya rem. Ini seperti yang saya dan Pak bilang waktu first ride di test tracknya Honda. Ini rem depannya saya rasa untuk motor sekencang ini remnya memang sudah harus di-upgrade sih teman-teman. Karena ya pakem sih, tapi ini nariknya harus dalam gitu ya. Nggak bisa yang sedikit aja langsung set responsif. Ya karena speknya memang nggak terlalu wah ya untuk motor 250 cc sekencang ini. Kalipernya cuma 2 piston, master remnya juga kecil gini kayak Supra. Jadi kalau buat yang seneng kenceng sih saya saran sih upgrade ya remnya ya biar lebih safety gitu lah. Kemudian bagian lain yang saya suka adalah koplingnya ya. Karena ada fitur assist dan zipper clutch. Ini kalau buat macet-macetan ini bener-bener nggak sampai bikin jari-jari pegel ya. Beda dengan CBR250RR pertama yang 2015 yang belum ada zipper clutchnya. Wah kalau ini sih enteng banget, nggak ada pegel-pegelnya. Mau macet kayak apapun kita akan tetap nyaman. Dan asiknya tentu saja karena ada fitur quick shifter up and down ya di seri yang QS ini. Ini kalau di jalanan lancar hampir nggak pernah kopling tuh kan. Naik turun gigi cukup langsung injek, langsung congkel. Dan kinerjanya memang sih di pas bukaan gas nanggung ya, misal kayak lagi narik nanggung itu pas pindah gigi naik gigi masih ada agak nyendal gitu ya, nggak sehalus Zetik 25R ya kalau buat perbandingan. Tapi kalau pas RPM-nya nggak nanggung gasnya ya, misal pol sekalian atau lagi pelan sekalian sih cukup halus pindahannya. Jadi plek, celek gitu ya, tetap masih ada ngayunya dikit tapi cukup halus lah. Masih jauh lebih baik dibanding R15M. Beda harga kali ya. Kalau R15M itu masih kasar banget teman-teman, masih jegluk gitu. Kalau ini halus lah. Dan waktu turun gigi pun auto beepernya bekerja dengan baik sehingga putaran mesinnya turunnya nggak ngagetin. Enak dan apalagi engine brake-nya juga halus ya karena ada slipper clutch-nya. Gitu, asik. Oke, gimana sih dengan bannya yang standar bawaannya pakai IRC Roadwinner? Apakah licin kayak yang digosipkan oleh netizen-netizen? Nah, jadi kalau buat penggunaan harian normal sebenarnya ya, gripnya sih cukup sih, nggak licin-licin juga, tapi juga nggak ngegrip amat. Jadi kalau buat penggunaan harian saya rasa cukup. Tapi kalau buat teman-teman yang suka cornering, suka kenceng-kencengan, memang sih saya saranin ganti aja, pakai yang gripnya lebih baik gitu. Pakai Pirelli, pakai Michelin, pakai Bridgestone Badleg, oke lah. Dan kalau boleh saran sih buat Astra Honda Motor ya, seperti waktu first ride lalu, kalau bisa nih nextnya buat yang seri SP, ya banyak diganti lah, jangan disamain dengan yang very standar. Biar kesan spesialnya lebih dapet, kemudian pas dipakai juga gripnya lebih mantep, gitu. Oke, sekarang saya mau lanjut ngomongin sedikit tentang fitur. Salah satunya adalah lampu. Jadi kalau lampu-lampunya sebenarnya kan sama persis dengan yang versi sebelumnya ya. Cuma bodinya aja yang baru, yang sekarang lebih gembung, lebih big back look. Nah, big back look ini sebenarnya akan kelihatan ketika kita riding lihat ke bawah. Tapi kalau lagi jalan biasa, kita lihat ke depan mah nggak terlalu kelihatan ya big back look-nya. Big back look-nya benar-benar lebih kelihatan kalau kita parkir sih sebenarnya ya. Lagi diparkirin, dilihat-lihat, wow, kelihatan besar, kelihatan kayak moge. Nah, balik ke lampu, tadi ngomongin lampu. Sini sorot lampunya, kalau ketika lampu dekat, sorotnya itu lumayan lebar, terangnya sedengan ya, nggak terlalu terang banget, tapi nggak juga redup, dan warnanya itu saja putih ya, khas lampu LED. Kemudian kalau kita nyalain lampu jauh, maka dia akan mengisi sedikit di atasnya, jadi kayak agak segitiga gitu, kurang lebihnya. Jadi lampu jauhnya itu cuma nambah dikit, nggak terlalu signifikan dan nggak terlalu terang-terang amat. Kemudian lampu belakang saja masih sama dengan lama, sorotnya ya. Dia ada 2 tingkat, salah satunya buat lampu kayak derelnya, lalu lampu remnya yang satunya akan menyala. Lampu sen juga sama persis ya. Dia masih di sini nih buat lampu sen depan. Kemudian yang baru itu saja sekarang ada hazard. Nah, hazardnya ada sekarang nih. Tapi teman-teman buat yang beli motor ini jangan salah ya. Hazardnya cukup dipakai kalau lagi darurat aja ya. Kalau misal lagi ban bocor atau gimana lagi mogok baru nyalain. Jangan pas lagi jalan di perempatan dinyalain atau lagi konvoy dinyalain. Itu jangan. Karena itu penggunaan hazard yang salah gitu. Lanjut kita ngomongin panel instrumennya ya atau speedometernya. Ya ini sebenarnya sama persis dengan yang lama, tidak ada perubahan berarti. Salah satu yang saya suka adalah ada shift light. Jadi bisa kita set kapan kita harus pindah gigi sesuai dapatnya peak power. Jadi peak powernya kan ini sekitar 13.000 RPM lebih dikit. Jadi kita set mulai di 12.500. Jadi ketika mulai kedip kita udah bisa langsung pindah gigi. Jet naik gigi gitu.
Kemudian sisanya ya infonya ini memang tergolong lengkap banget, walaupun untuk saat ini jadi tergolong ketinggalan ya, karena cuma negatif display. Sementara lawannya yang Zetik 25R sekarang sudah pakai layar TFT full color, bisa terkoneksi dengan aplikasi di smartphone. Ya, ini walaupun sebenarnya infonya komplit banget, udah keren, tapi nextnya sepertinya ya kalau Honda mengupdate lagi sebenarnya sudah harus diganti dengan yang full color TFT juga ya, biar tidak ketinggalan gitu sih. Tadi pas ngomongin tentang mesin ada satu yang ketinggalan, yaitu konsumsi bahan bakarnya. Berapa sih rata-ratanya? Ternyata masih cukup irit loh teman-teman. Karena setelah dipakai buat warawiri lebih dari 300 km, itu rata-ratanya dapat 27 km per liter. Itu irit. Karena kompetitor kayak Ninja itu paling dapat sekitar 25, R25 pun segitu. Terus kalau dibanding Zetik 25R, ini memang jauh lebih irit banget, karena Zetik 25R itu cuma dapat sekitar 19,8 km per liter. Ini dapat 27 km per liter. Irit sih. Kenapa kan bisa irit? Karena tentu saja karakter mesinnya tadi. Kita buka gas itu langsung ngacir, jadi main gasnya tuh jarang buka gas dalam-dalam teman-teman kalau buat harian. Tapi kalau lagi buat kebut-kebutan ya beda cerita ya. Oh ya, dan ini dapat segini, ini sudah dipakai buat tes dyno, digeber pol-polan, tes akselerasi juga, itu juga ada pol-polan. Dapatnya segitu, gila ya. Yakin kalau cuma benar-benar dipakai harian, nggak geber-geberan, ini yakin bisa dapat lebih dari angka itu. Asik ya, kenceng tapi irit. Sip. Nah, nambahin satu lagi teman-teman. Ada satu faktor yang sering teman-teman tanyain ketika naik motor sport firing performanya tinggi, yaitu panas mesinnya kayak gimana. Jadi kalau kita riding harian di jalanan yang lancar itu sebenarnya nggak terlalu panas jadi kaki ya. Hanya anget sedikit di sini nih, di area yang dijepit paha ya. Tapi kalau kita macet-macetan memang angetnya lebih berasa, apalagi ketika extra fan-nya itu menyala sehingga udara panasnya diembuskan gitu ya, itu akan kerasa lebih anget lagi di area kaki. Tapi angetnya nggak setinggi separah kalau kita naik moge sih. Kalau moge-moge itu kan panas banget ya. Kalau ini masih sebatas anget-anget aja sih, masih bisa ditolerir, jadi nggak terlalu mengganggu selama perjalanan gitu. Oke, itu teman-teman hasil test ride buat harian dari new Honda CBR 250 RR SPQS, yang mana ternyata dengan mesin baru yang tenaganya di-upgrade makin menyenangkan karena makin responsif, makin cepat, konsumsi bahan bakar tetap irit. Dan kalau kita bandingkan dengan Zetik 25R, ini punya beberapa keunggulan ya. Yang pertama, harga lebih murah jauh. Murahnya sekitar 25 juta ya dibanding Zetik 25R yang standar, sekarang yang 105 juta. Kemudian performa mesin gak kalah-kalah amat. Mungkin kalahnya hanya di peak power ya, sehingga ketika di dyno memang peak powernya kalah. Terus kemungkinan ketika adu akselerasi di kecepatan tinggi bisa kesalip. Tapi buat harian tentu saja lebih menyenangkan CBR ini. Kemudian keunggulan lainnya adalah bobotnya jauh lebih ringan, hanya 168 kg, sementara Zetik 184. Jadi buat harian handlingnya lebih enteng, lebih ringan, lebih mudah dikendalikan. Tapi tentu saja ini mesin 2 silinder, suaranya kalah merdu dibanding Zetik 25R yang 4 silinder. Nah, ngomongin suara, mungkin ada yang pengen inget-inget lagi suaranya kayak gimana nih, kayak gini nih. Khas 2 silinder segaris. Lumayan merdu tapi kalah merdu dengan Zetik 25R. Oke, itu dia teman-teman video kali ini, kita mengulas tuntas Honda CBR 250 RR SPQS. Semoga video ini bisa memberikan gambaran khususnya buat teman-teman yang sedang pengen meminang atau sedang galau antara ini atau Zetik 25R. Oke, gitu. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya, dan jangan lupa follow juga IG kami Otomotif_TV. Jangan lupa juga mampir ke channel Motor Second yang khusus membahas motor-motor bekas berkualitas. Dan satu lagi, jangan lupa mampir ke www.otomotifnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau naik motor.